Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Buser ADV Official. Pada kesempatan malam hari ini, kita semua akan disuguhkan sebuah cerita mistis, cerita pendakian yang dialami langsung oleh saudara Ipul ketika mendaki Gunung Semeru. Oke Pun, jadi bisa lu ceritakan pengalaman pendakian lu ketika mendaki Gunung Semeru itu seperti apa detail yang mungkin lu bisa menjelaskan kita semua apa yang lu rasain ketika mendaki Gunung Semeru. Jadi gimana ceritanya? Makasih buat Bang Hakim ya udah ngasih kesempatan buat saya cerita pendakian saya waktu ke Gunung Semeru. Waktu itu sih saya naik Gunung Semeru tahun 2013. Udah lama juga ya. Udah lama tuh. Waktu itu kita naik juga dadakan karena berhubung temen si Arif ngajakin saya tuh, ayo tuh mau naik gunung nggak? Ya dia japri saya tuh, naik gunung kemana nih? Bahkan baru kemarin pulang dari Selamat kan, gitu. Ke Jawa Timur yuk. Jawa Timur kemana tuh? Gunung Semeru kata dia. Lu pernah nggak ke situ? Gue belum pernah kata dia kan gitu, kata si Arif ya. Jadi pas aku bilang belum pernah, terus kita ngajak siapa nih yang udah pernah? Terus dia, coba kita ajak Bang Mahmud aja. Dia udah pernah belum? Dia katanya sih udah pernah, cuman tahun 2009. Oh, berarti Bang Mahmud udah lebih tua lagi dong. Iya, dia tahun ke situ katanya tahun 2009. Udah ayo gue siap tuh. Udah kita prepare Bertiga berarti ini naik bertiga. Kita prepare, pesen tiket kan. Terus udah calling-callingan, ketemu, nah berangkatlah kita tahun-tahun tangga bulan Agustus 2013. Dari perjalanan itu kita enak tuh, lumayan, perjalanannya aman. Kita dari sabar Cip, peribet mata gue. Bakal majuan lah. Apa yang gue? Udah lanjut aja nggak apa-apa. Ya. Jadi pada saat itu gua naik tuh tahun 2013 bertiga sama kawan gua Arif sama Mahmud. Kebetulan di situ temen gue yang udah pernah itu baru si Mahmud doang. Nah, sementara gua sama Arif tuh baru perdana ke Semeru. Lumayan tuh lama kita di kereta. Di situ sempat ketemu temen tetangga kampung. Kita sempat ngobrol nggak panjang lebar. Tibalah kita sampai di stasiun Malang Kota Baru. Ya bener ya? Iya benar. Ya. Malang Kota Baru. Iya. Sampailah kita di Malang Kota Baru. Di situ kita istirahat, bersih-bersih. Lalu siapan dah buat nyewa jeep nih. Oh, dari stasiun Malang. Ya, kita mau naik jeep. Oh, naik angkot dulu. Belum naik jeep tuh, naik angkot buat ke Pasar Tumpang. Sampai Pasar Tumpang, kita nyari jeep, muter-muter tuh. Akhirnya nggak dapet kan jeep karena hari Minggu. Kita nggak dapet tumpangan tuh. Akhirnya kita naik Rosbak. Karena jeep nggak ada waktu itu ya. Naik Rosbak dari Pasar Tumpang ke Ranupane, sampai di perjalanan waktu itu masih dicor tuh. Jalanan mau ke Ranupane masih dicor. Jadi mau nggak mau turun tuh dari mobil baknya. Iya. Lumayan ada 30 menit tuh kita jalan 30 menit karena jalannya dicor, rame-rame tuh sama teman-teman yang tetangga kampung juga. Oh, dia naik ke Semeru juga tuh? Nah itu naik Semeru juga dia. Cuma kita baru kenal, cuma dia kata sih orang dekat. Kita naik sampai pertengahan jalan, sekitar 30 menit jalan. Dari situ kita naik motor tuh, ada ojek
dari Ranupane itu. Oh berarti lu pas naik Losbak itu kan ada jalan dicor ya? Iya. Udah jalan setengah jaman naik ojek lagi lu buat ke Ranupane itu? Iya. Berarti masih jauh dong itu ya? Lumayan sih, ada sekitar 45 menit ya sampai desa Ranupane itu pas pendakian. Pas sampai desa Ranupane kita situ istirahat dulu, makan sampai jam 3 lewat ya. Asar ya, asar kita makan, terus kita ngurus si Maksi. Pas ngurus si Maksi ditanya tuh, sudah berapa kali mas katanya ke Gunung Semeru. Oh kalau saya perdana pak, kebetulan teman saya udah pernah nih. Tahun berapa? Anjir, ribet anjir, mas sama sini pisan. Jauh. Ya. Tanya tuh sama penjaga base camp, udah berapa kali mas ke Gunung Semeru? Oh, kalau saya udah belum pernah pak, tapi teman saya udah ada yang udah pernah. Oh iya nggak apa-apa kalau emang udah ada yang udah pernah gitu, soalnya kalau belum pernah sama sekali takutnya gitu, takut kayak sasar gitu, minimal ada yang udah pernah gitu. Tahun berapa mas, teman saya tanya tuh, teman gue ditanya tuh si Mahmud, tahun berapa kesini? Tahun 2009. Oh tahun 2009 lama juga tadi. Udah ngurus registrasi udah kelar, Maksi, terus kita ke warung bungkus bekal makanan ya. Hujan tuh, jadi kita ketunda lagi itu perjalanan sekitar 30 menit nunggu hujan reda. Itu ada satu rombongan duluan nih, itu jalan duluan. Gak tahu rombongan yang tadi ketemu bukan? Kalau malah yang barangan saya itu pengen naiknya tuh besok dia. Besoknya. Berarti lu langsung naik tuh hari itu juga lu? Iya, gue langsung naik. Jadi gue pas sampai udah istirahat, gue naik sekitar jam 5-an. Sore. Setelah rombongan yang kisaran 20 orang itu udah berangkat duluan, baru gue nyusul. Dia pas hujan, gue udah nungguin hujan reda. Jadi selama perjalanan sih nggak ada apa-apa ya. Perjalanan dari pos Gapura Semeru tuh jalan terus, akhirnya gue sampai ketemu malam, jalan tuh di jalur malam, trek malam ya. Iya, maghrib berhenti dulu, bilang lagi itu hari Minggu, jadi masih papasan tuh sama orang-orang yang pada turun. Iya, pada turun papasan, masih aman lah. Gue juga ngeri juga ya, orang hampir jarang gitu trek malam kan, begitu gue bertiga tuh di jalan. Jadi berapa ratus meter berhenti, sampai itu rombongan yang tadi gua di duluan, iya gua di dulu ya nama dia. Sampai itu dia tuh gua balap tuh. Nah pas rombongan itu gua balap tuh, di ujung ngomong tuh kayak rombongan sompral banget ya. Iya, berisik banget gitu, emang berisik banget itu rombongan. Oh maksudnya dia bertanya-tanya kayak kelewatan gitu ya. Terus sempet nanya tuh, dia ketuanya tuh, ibu-ibu ketuanya tuh. Dipanggilnya mami itu masih Mahmud. Mam duluan mam, iya duluan. Udah kita duluan, kita sampai di Ranukumbolo sekitar jam 9. Sampai jam 9 malam kita bangun tenda di situ, sampai nunggu pagi kan. Itu masih normal tuh, masih nggak ada kejanggalan apa-apa tuh, nggak ada. Ya nyaman aja, masih nyaman lah. Sampai pagi, terus kita packing, mandi, bersih-bersih di situ di Ranukumbolo. Kita jalan tuh jam 10. Jam 10 pagi. Sampai di Jambangan sekitar jam setengah 12 ya. Sampai Jambangan setengah 12. Sampai Kalimati kita istirahat lumayan lama tuh. Di Jambangan. Nah, di Jambangan kita lumayan lama sampai nikmatin panorama Gunung Semeru tuh. Wah, depan mata gede banget ya. Mantep deh pokoknya itu. Kita ngerokok dulu bang, balik. Oke nih. Jadi selama kita perjalanan itu
nggak ada kejanggalan bang. Sampailah gua di Kalimati itu pas asar sampai di Kalimati pas asar. Gua namanya belum pernah ya, gua tanya masih Mama, Mut, kita mau camp di sini, jangan kalau ngecamp di sini ntar ke puncaknya lama katanya. Kalau Ya, kita masih jauh ya. kita ke puncaknya bisa jam 11-an banget ya, jam 11 malam kata dia. Nah, terus kita mau camp di mana nih? Kata gua nanya gitu. Kata si Mahmud, kita bablas aja mumpung masih sore nih katanya. Masih jam 3 sore Masih ya. jam 3 sore. Bercanda dulu gua di situ. Ya udah kata gua ngikutin lo aja, Mut. Lo kan udah pernah. Kalau gua masih Tokek kan belum pernah ya. Dia ngajakin. Ya udah dah dia naik. Pas dia ngajakin naik, gua sempat ragu juga nih. Mut, ini bener nih jalan yang lo pilih nih, jalan waktu lu iya dulu gue lewat sini kata dia gitu. Jadi gue dari Kalimati itu langsung ambil kanan, motong. Tapi jalur itu. Jalur sih, cuman pasir, langsung ketemu pasir gue. Iya. Nah dari situ tuh gue udah mulai gimana ya namanya, udah ngeri kata gue. Naik kok pasir semua. Gue tanya Mut, ini bener gak jalurnya? Gue tanya gitu. Mut, ini bener gak jalurnya? Kan gue tanya gitu ya. Dia, bener, dulu gue tahun 2009 lewat sini kata dia gitu. Bener ya kata gue. Soalnya kalau gue sama si Arif kan perdana nih di sini, jadi gue nggak tahu. Gue ngikutin lo aja ya. Jalan lama tuh gue, hampir sejaman ke atas. Kok makin vegetasi makin pendek, makin rapet, tapi tetap masih pasir. Nah di situ Mahmud juga ragu kan, gue berhenti sebentar. Coba lu kita berhenti dulu sini. Mahmud naik tuh ngecek ke atas ya. Dia sementara dia ngecek di atas, gue berdua tuh kayak ngobrol nih. Gue ngobrol, mau ini bener nih jalurnya? Nggak tahu, gue juga bingung. Ya feeling lu kayak jalan ini bukan jalur lah gitu ya. Iya, jadi di situ tuh gue posisinya udah mulai panik dah ya, namanya gue baru perdana kan buat ke Semeru. Tahu nih, gue juga bingung nih, kayaknya jalur apa bukan, tapi ada jalanan sih iya. Nah gue turun sedikit, pas gue kan ada kayak dinding gitu ya, kayak dinding batu gitu. Gue lihat, wah ini jurang ini. Dia ngeliat, si Arif ngeliat juga, oh iya nih jurang ya. Tapi emang ke puncak tuh rasanya deket dari situ, cuma vegetasinya itu susah. Mahmud kan naik ke atas tuh, sementara Mahmud ke atas buat. Nah lihat sekeliling gitu. Nah gue lihat, pas gue lihat sekeliling, gue dengar tuh kayak ada orang pada ngobrol gitu, kayak suara cewek sama cowok gitu, kayak ngobrol orang lagi jalan mau naik. Nah, karena gue di situ, ini gue teriakin aja, woi dia nyaut juga tuh. Dia nyaut juga, woi ini jalur Artiopodo apa bukan? Kan gue teriak kayak gitu ya, kencang ya di situ. Dia nggak nyaut, dia cuma tetap ngobrol, fokus ngobrol lagi gitu sambil teriak. Tapi sebelumnya dia itu pas lu teriak bilang woi gitu, dia nggak boleh itu ya, dia nyaut itu. Iya, jadi pas gua teriak, ini jalur Artiopodo bukan? Dia cuma teriak, oi gitu doang. Jadi wah ada orang nih kata gua gitu, bener kali ini jalur ya. Udah mat, mau jalur kali ini. Nah gua lagi jalan-jalan di sekitar situ, nemu Pocari Sweat gua. Wah ada minuman ini. Pas gue liat botolnya, masih baru nih botolnya, masih disegel kan. Berarti ini jalur nih kali mau, kata gue gitu kan. Iya nih, bekas pendaki jatuh kali ya. Iya, pikir gue kan itu, ini bener berarti emang ini jalurnya kali kan ya. Gue positif aja. Tiba-tiba dari atas teman gue ngos-ngosan tuh si Mahmud, badannya pada gua, turun. Kata gue apaan Mud? Udah turun, ntar ceritanya di bawah. Wah kan gue panik ya. Kata gue, ini bocah ngapa nih? Teriak gitu. Turun gue kan, udah langsung gue buru-buru turun, cabut sama dia. Mau balik lagi turun ke Kalimati tuh. Sebelum nyampe Kalimati, gue udah ke Magriban di jalur tuh, masih di jalur. Posisi udah jam 5, udah setengah 6 dah. Gue udah ke Magriban tuh. Gue udah gerabak-gerubuk, udah jalan udah gak beres. Pokoknya udah
pohon-pohonan diterabasin aja tuh sama dia juga kan. Terus terabasin gue turun, mut mut, gue teriak-teriakin ya, apa sih mut, udah antar aja pokoknya antar aja. Ya udah dia turun ke bawah, akhirnya sampai tuh gue di Kalimati. Kalimati dia belum cerita, masih diem aja. Mut, ada apaan sih kata gue tadi, kok lu buru-buru gitu, ntar aja deh ceritanya, nungguin setengah aja. Udah singkat cerita, jadi kita mana nih, ini tadi jalurnya bener, bukan itu bukan jalurnya, gue nggak tahu nih jalurnya mana, ntar gue tanya lagi deh kalau ada orang, kata dia gitu. Udah, gue jam 7 langsung bikin tenda di situ, jadi gue nggak jadi tuh di Tadinya pengen ke Arcopodo. tadinya gue pengen ke Arcopodo, jadi nggak jadi. Jadi Balik gue lagi camp ke di Kalimati. Hmm. Pas gue sampai Kalimati udah kelar masak makan, terus udah pada tidur tuh dia. Kita naik jam berapa nih, udah ntar kita ikutin rombongan si mami aja deh, terserah dia mau naik jam berapa, kita bangin aja kalau emang dia naik. Ya udah dah, gue ngikutin lo aja mut. Nah tidur tuh gue jam 8-an tuh dia pada tidur. Nah di situ kan gue ngecampnya tuh di dalam shelter ya. Oh iya ada Orang shelter. di luar tuh gua ada banget tuh posisinya. Angin tuh kenceng banget tuh, orang pohonan aja gue liat sampai pada goyang kan, suara anginnya beda tuh, gue gitu. Si Mamet ngajakin ngecamp di situ aja deh, dalam shelter aja. Ya udah dah, dalam shelter emang nggak apa-apa, apanya sampah mulu kan, gue bersihin di sampah. Dia udah pada tidur, kok gue nggak bisa tidur ya. Badan gue udah pada sakit, gue pakaiin tidur dah, gue baca doa sambil tidur. Tetep kayaknya badan gue kayak ditindihin orang gitu, rasanya berat banget. Iya rasanya berat, tapi Mamet gue bangun diem aja nih, Arif gue bangun sama diem kan. Wah gue udah istighfar, gue ngapa nih, gara-gara tadi nyasar nih, gue udah negatif thinking ke situ aja kan. Ya jadi pas gue bangun ya, gue nyalain kompor, gue nggak bisa tidur kan, badan gue udah menggigil, udah gimana sih, kayak orang meriang temen. Meriang kan temen banget gitu. Ya gue bangun aja emang, pakai mut bangun apa itu, badan gue kok gak enak banget ini ya. Coba mut, kata gue, kerokin gue mut. Jadi ini gue kerokin gue sama Mamut tuh. Kerokin, satu game Masuk angin kan. Mahmud gue goyang-goyang badannya, kata Mut, tolong kerokin gue Mut, kata gue, badan gue udah gak enak banget nih. Lu ngapa sih, gak tau nih, pas tadi turun maghrib nih lu mah pada bisa tidur, gue gak bisa tidur Mut, kata gue gitu. Gue dari sore gak bisa tidur nih. Jadi sini gue kerokin dah, gue dikerokin sama Mahmud tuh. Pas gue dikerokin sama Mahmud, wah lu apa hitam badan lu nih, gue kerokin. Kata gue, masa bener lu? Iya nih, soalnya lu ya gak tau dah, kata gue. Tadi kan gak ngapa-ngapain, normal ya. Kerokin, gue udah kelar dikerokin sama dia. Dia lanjutin lagi tuh, gue tanya dulu, Mut, tadi ngapa sih? Itu yang pas turun sore-sore itu. Masih penasaran lu? Iya. Soalnya pas dari situ, badan gue kayak rasa gak enak banget, Mut. Ya, ini ceritanya kayak di rumah aja, kata dia gitu. Gak berani gue cerita sini, kata dia gitu. Tapi gue penasaran ya, pengen gue korek aja, gitu. Gue hebat. Kesel juga sih gue tuh, anjir, dia kali kirain gue udah pernah bener jalurnya, nggak taunya dia juga nyasar kan. Gitu. Udah gak lama dia tidur, Mut, tadi kita muncak jam berapa nih? Lalu gue lihat keluar gitu, Pak, luar badai gue dari tadi, kata gue nih, cuacanya kayak gini, bener nih kita muncak nih. Nggak tahu deh ya, kita muncak apa enggak nih, kita lihat dulu dah tetangga kita nih, yang rombongan tadi tuh yang 20 orang tuh. Rombongan si Mami itu. Nah, rombongan Mami tuh, dia muncak nggak? Kalau dia muncak, kita gas muncak. Cuman gue nggak tahu nih, gue muncak apa enggak nih. Badan gue nggak enak banget soalnya nih. Kayak gimana gitu. Udah lu usahain tidur aja deh, kata dia gitu. Ntar kalau lu meremin dikit mah kali rada enakan. Udah gue paksain tidur kan. Dia tidur lagi. Bangunin tuh gue sama si Arif. Tiba-tiba Arif bangun jam 12 nih, kata dia gitu. No, di rombongan sebelah berisik banget, kata dia gitu. Terus berapa sih? Jam 12. Gue bangunin Mahmud, bangun Mut. Kenapa? Itu jam 12 nih. Lu mau muncak. Emang ada yang muncak nggak? Itu rombongan sebelah berisik banget ya. Iya, jangan gitu kan. Udah dah, ayo kalau emang lu mau muncak. Nah, pas prepare muncak,
mau muncak. Gue ngerasain tuh bocah kan udah keluar duluan si Mamut ya. Gue masih dalam tenda tuh, gue masih beres-beres. Kok bareng gue kok kayak ada yang nahan kata gue. Jadi gue mau bangun susah tuh. Kok bareng gue ada yang nahan. Gue bismillah. Akhirnya gue keluar juga tuh. Langsung di situ pas gue baru mau keluar pisan dipanggil gue si Mamut. Terus jangan kemana-mana, jangan kemana. Apa sih Mut? Udah diam itu. Gue mau ngetes foto. Iya ngetes foto kan deh. Udah, pas dia ngetes foto. Bagusnya Mut. Waduh, Mut gitu. Kata gue, kenapa Mut? Enggak ada apa. Kayak kaget dulu. Iya, Mamet kaget kan. Lihat Gue lihat. gambar yang habis dia ambil itu. Iya. Dia kayak ekspresi kaget gitu. Gue tanya tapi dia nggak ngapa-ngapa. Ngapa Mut? Enggak udah. Ayo, bagus katanya, bagus. Ya udah dah, gue nggak curiga kan. Gue lihat bener ini kita muncak badai begini. Itu posisi masih angin itu. Wah, angin kencang banget pokoknya. Bos udah gitu mana badan gue lagi kagak enak kan ya. Udah lagi kagak enak gitu. Maksain. Udah ini lu maksain nih. Iya deh kita muncak aja nih. Gue juga biarin dah, bismillah aja dah. Gue emang belum pernah juga kan situ. Udah tuh gue barengin rombongan si Mami. Dia jalan duluan, gue jalan belakangan tuh gitu. Pertama tuh kita briefing dulu. Cuma briefing aja dulu udah pernah dengerin. Itu kita gini nih, rapet kita jalannya, jangan mencar-mencar. Iya. Udah dia sama rombongan dia mas IRL kayak gimana tuh nggak jelas, ya gue sama Mahmud ngobrol tuh. Pokoknya kita jangan ada yang mencar kata Mahmud. Ya udah ya. Udah dari situ trek dan tuh gue mulai jalan tuh ke puncak jam 12. Tapi jalurnya lewat yang lu Jalurnya beda. Oh beda. Ternyata jalurnya itu dari pos shelter Kalimati itu turun ke bawah dulu. Kalau gue langsung ambil kanan tuh bablas ke atas. Jalan turun ke bawah dulu. Duh, kok badan gue nggak enak banget ya. Temen gue nggak cerita sama si Mama sama si Arif kan. Itu kuat insya Allah kata gue kuat. Udah ya, kalau lu ngapa-ngapa lu ngomong kata itu. Itu jalan naik kan. Sampai pertengahan. Terus kata gue, anjir kok gue kayak sendirian Kim. Jadi gue kayak naik gunung tiba-tiba kok gue sendirian ini kata gue nih. Gue coba kemana ya, gue teriak-teriak mut kayak nggak ada nyaut kata gue, cuma kelihatan lampu-lampu doang. Jadi lampu di depan ada baris tuh, di belakang gue juga ada, tapi kok nggak sampai gue berhenti ya. Gue nggak sampai gue orang naik gunung kok lampunya doang nggak sampai. Tapi posisi itu si Toke sama Mamut yang lu rasain itu nggak di deket lu? Nggak ada. Makanya gue bingung kok tiba-tiba bocah kok nggak ada nih. Tadi jalan di belakang gue, di depan gue nih, gue di tengah-tengah kan. Kok bocah nggak ada ya? Tiba-tiba blank aja gitu kan. Bocah kemana nih? Udah gue baca doa dah. Ya Allah nih, saya jangan sampai ada apa-apa nih kata gue gitu. Gue jalan lagi, angin kencang banget tuh, ngebul kan, batu-batunya. Tau-taunya lah, kemudian si Mahmud lagi duduk baik di bawah pohon cemara kan. Pas Mut mana si Arif, lah bukannya di belakang lu katanya. Lah belum ketemu gua, tadi gua kayak jalan sendirian gua di tengah-tengah. Lah emang perasaan lu di belakang gua kata dia. Mahmud kayak gitu kan. Gua kok kayak jalan sendirian tadi Mut kata gua gitu. Nah dia ini udah sampai mana Mut, tuh lihat aja pelang. Gua lihat pelang, gua seterin, wah arthropodo nih kata gue. Oh ini arthropodo Mut. Iya nih, harus tadi kita ngecamp di sini gitu kan. Biar nggak terlalu jauh gitu. Iya, orang gua sama dia salah jalur kan. Sama Mahmud harusnya kita ngecamp di sini pul katanya. Tapi tadi gua salah tuh. Tahu tiba-tiba gua ngajakin lewat situ kayak ada yang nuntun gitu kata Mahmud gitu. Jadi sebelumnya itu di situ Mahmud cerita dikit sama gua. Jadi tuh tadi gua nggak mau cerita sebenarnya. Dia sebenarnya nggak mau cerita nih kata dia gitu. Kenapa sih? Tadi kan kita pas baru sampai Kalimati tuh kita bercanda-bercanda ya. Yang di mana sih? Kata dia. Yang kita bercanda-bercanda dekat ini apa namanya? Apa sih kalau misalnya itu kayak batu nisan itu sih? Tilasan. Bukan Tilasan apa ya? Oh, in memoriam. Nah, iya in memoriam tuh. Jadi gue di situ in memoriam semuanya gue bacain tuh. Banyak tuh di Kalimati tuh. Iya. Ini siapa. Nah, katanya gua tuh fokus sama yang namanya Daris kata dia.
dari orang Bekasi tuh, belum. Si Mahmud itu. Iya, dia ngeliat baca tulisan itu, katanya kan dia orang Bekasi tuh, belum ketemu hilang. Nah pas dari situ dia kayak ada yang nuntun, Oh lewat sini aja gitu. lu lewat sini aja nih, cepet katanya gitu. Jadi Mahmud tuh jadi lewat situ ngajakin gua. Orang dia juga udah lama juga 2009 kan naik itu. Nah, dia ngikutin tuh suara itu katanya, kayak bisik-bisikan gitu. Mahmud ngikutin sampai atas kan. Tadi gua ngikutin tuh kata Mahmud, kita sama gua tadi kan gua ngikutin tuh, kita jalanin sampai atas kan. Pas gua terus ke depan ke sana, di sana tuh gua ada yang ngetawain kan. Kayak tawa cekikan gitu tuh, akhirnya kamu kena juga nih katanya gitu. Ada yang ngomong begitu. Jadi Mahmud buru-buru langsung turun tuh. Iya, ngajakin gua turun. Oh itu mah, iya makanya gua ngeri. Oh pikiran itu be yang in memoriam kata dia gitu. Wah lu ngapa bukan cerita tadi, gua gak enak kalau cerita tadi. Maksudnya kata gua, badan gua gak enak banget kata dia gitu. Udah dari situ akhirnya rombongan datang tuh, rombongan yang Mami tuh. Mami datang, dia berhenti juga di situ, sama si Arif juga pada berhenti. Oh Toke berarti ngikut si Arif itu ngikut. Iya, nggak jauh tuh dia sama rombongan Mami tuh nggak jauh. Berarti kan gue jatuhnya nggak balap rombongan Mami ya, harusnya gue di belakang dia ya. Makanya gue bingung tuh, kok gue bisa ada di duluan gua sama dia. Padahal perasaan lu daripada dia. Iya, harusnya kan gue ngekorin dia nih, rombongan Mami. Tapi tiba-tiba gue sama Mahmud ada di depan duluan. Gue berhenti di situ kan. Gimana jalan? So, ya kalau cerita ini ntar aja di rumah ceritanya. Iya dah. Pokoknya belum cerita tuh yang kata bilang badan gue berat-berat di dalam tenda tuh. Gue tahan aja. Akhirnya gue muncak, tetep tuh Mahmud di belakang, malah gantian, Mahmud di belakang, gue di tengah, si Toke di depan. Air di Mahmud kalau nggak salah tuh. Naik berapa langkah, gue berhenti, naik berapa langkah, gue berhenti, naik berapa langkah, gue berhenti. Meru itu katanya pasir gitu ya, trek gitu. Wah, iya pasir sih. Gua naik selangkah, turun 2 langkah, naik selangkah, turun 2 langkah, pokoknya lama ada gua naik tuh. Sampai gua aja dapet sunrise tuh di tengah gunung. Oh di jalur. Di jalur. Si Arif berhenti itu di tengah jalur, gua berhenti juga. Kayak lu berhenti ngapa nggak terusin? Kita tungguin Mahmud udah. Oh ya udah tunggu dulu. Mau gua cerita sama si Arif, mau badan gua nggak enak banget lo. Lu ngapa emang? Gua belum tahu emang. Gue cerita begitu sama dia. Sampai di mana kemarin? Iya kata gue, barang gue gak enak banget. Ya lu muncak katanya, kata dia gitu. Dia heran sama gue. Ya lu ngapa muncak? Ya mau gimana, gue ditinggal tenda, gue iseng kata gue gitu. Gue takut ya. Gue jadi maksain kan. Udah, jangan kita bareng-bareng aja dah. Oh ya kata gue bareng-bareng. Naik Mahmud. Ayo gimana? Masih kuat nggak? Ayo kuat dah. Emang ngomong juga kayaknya rasanya udah pada tebel. Angin dingin ya, pakai jaket tebel kan. Nah, akhirnya gue tuh alhamdulillah sampai puncak tuh jam 6 apa jam 5 gitu, setengah 6 dah, tapi udah terang di atas juga. Sampai atas gue naik foto-foto kan. Ayo udah foto lu, ya udah foto dulu dah. Udah foto-foto nggak lama itu pada di samping batu tuh. Kata gue, puncak mana sih tandanya? Gue ditanya gitu ya. Dulu mah di sono no ada in memoriam Suhoji kata dia gitu. Di mana? Di sebelah sono. Lalu kalau mau ngeliat, aduh kata gue jauh banget, malas banget gue, badan gue kagak enak banget ini mut. Kata gue udah nggak kuat ini. Mut, gue turun duluan ya. Lalu serius mau turun duluan, ntar aja bareng. Bahaya lo, kata kalau turun sendirian. Lo tau apa nggak jalurnya? Insya Allah apal kata gue jalurnya. Beneran lo? Ya iya mut, gue barang gue udah nggak kuat nih kata gue gitu. Gue emang udah satu dingin, satu wah udah nggak enak badan gue rasanya. Akhirnya gue turun tuh duluan. Nih udah nih bawa air nih kata dia gitu. Lalu ntar gimana? Udah ntar gue mau minta aja sama orang. Udah dah, gue turun kan. Gue turun. Di situ masih banyak tuh. Gue lihat orang-orang yang pada muncak tuh. Oh dia baru pada naik. Iya adalah 2-3 rombongan tuh, termasuk rombongan Mami tuh, sama 2 rombongan lain tuh. Gue lihat, gue udah turun, dia masih pada muncak. Sepi itu kan. Nah kebetulan di belakang gua ada 2 orang tuh bule, cepet-cepet larinya buat ngebalap gua tuh. Wah kata gua nih orang gila nih
turun gunung sampai lari kayak gitu. Gua Hmm. heran juga kan. Dia Gua- karena Iya, orang vegetasinya anu kan pasir. pasir, orang gua badan gua udah nggak kuat ya. Hmm. Gua sempat ketiduran juga di pasir tuh. Tiduran gua nggak ngeliatin, orang nggak bawa jam kan. HP juga mati. Jadi jam tuh ada di toke. Udah gua turun, gua nggak tahu jam berapa nih, tapi udah terang kayak kita jam 7-an gitu doang. Wah, kata gua ada bule nih, dua nih lari duluan. Gua liatin jalurnya, oh ada situ. Ya udah gua nyusul dia kan, aku jalan lagi pelan-pelan. Udah di situ pas posisi gua udah mau turun, udah dilewatin bule itu, udah nggak ada yang muncak itu. Udah sisa gua doang yang posisi turun tuh. Yang udah pada muncak udah berlewat. Nah, pokoknya bule itu turun, udah nggak ada yang muncak dah. Udah gitu gua liat ke belakang juga, cuman gua doang yang turun. Iya nih kata gue gitu. Ngucluk aja gua jalan turun bawah. Nah pas gua sampai di Cemoro Tunggal kan, gua baru tahu pas itu ya di akhir-akhir tuh bahwa itu namanya Cemoro Tunggal tuh. Pas gua lewatin situ ada 2 jalur, satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi seingatan gua tuh kayak kanan kayak ada yang begitu. Kanan. Nah, ya udah gue jadi kanan ya. Karena gue juga ngeblank, pengen buru-buru sampai bawah. Ke kanan lah gue akhirnya tuh. Gue ke kanan, gue turun ke bawah. Sampai bawah tuh. Kok vegetasinya pasir semua sih nih kata gue nih. Enggak ketemu-temu tanah kayak kemarin gue naik gunung ya. Pohon. Iya, gue ketemu Artiopori itu enggak ketemu-temu. Lama tuh gue jalan turun ke bawah. Pas gue jalan turun ke bawah itu makin lama gue lihat kanan kiri lah. Ini kok kayak kemarin gua lihat pas gua nyasar pertama tuh. Gua ngeliat tuh kayak gua malah ada di bawah tebing itu. Di bulan kanan kiri gua tinggi ya. Kayaknya gua salah jalan. Gua berhenti di situ kan. Pas gua berhenti, gua dikelilingin kabut. Pokoknya kabut tebal banget kan. Tapi di bawah gua itu gua lihat kayak ada orang kok. Wah, kok di gunung ada orang narik peti gitu ya. Cuman suara musik gamelannya tuh halus gitu. Ada suara musik juga. Ada suara musiknya. Jadi gua turun, gua penasaran ya. Halusinasi kali ini gua nih kayaknya, nggak mungkin masa di gunung kayak gini kan. Gua turun ke bawah sedikit, nggak jauh doh, paling ada 30 meteran. Gua lihat jelas itu, jelas dia lagi pada joget tuh berdua cewek. Nah, gue lihat di bawahnya tuh itu orang mendaki gunung, ngapain pada duduk di situ kata gue gitu. Jadi itu kayak nontonin dia. Nontonin itu Nah, pada nari itu. pada nari, pada joget. Akhirnya kan gue berhenti, gue lihat, masih gue perhatiin. Tiba-tiba gue di awe-awe tuh kayak joget-joget gini kan ya. Gue samperin. Nah di belakang gue terus kayak ada orang teriak gitu. Jangan katanya. Kata gue suara siapa nih? Jangan katanya. Kata dia gitu. Dia orang baik katanya. Kamu jangan tarik dia kata gitu. Itu ada suara. Iya, gue nggak tahu itu suaranya di mana. Gue juga nggak tahu ya. Namanya posisinya kabut kan. Gue juga takut ini suara siapa nih. Tiba-tiba teriak jangan gitu kan. Jangan tarik dia katanya. Nah pas udah nggak lama dari kayak gitu, itu yang pada joget-joget itu pada kayak ketakutan. Jadi dia pada begini, langsung tiba-tiba dia pada begini, minggir ke samping, terus ketutup kabut hilang. Nah di situ gua inget dah kata doa. Gua kalau masuk hutan katanya lu jangan sampai lupa doa katanya. Gua doa tuh di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sulaiman fil alamin tuh, nggak salah itu kalau nggak salah. Nah itu Salamun ala Sulaiman fil alamin. Nah ya itu kan doa masuk hutan ya. Pas gua doa begitu, bos, kabut tiba-tiba hilang tuh, perlahan-lahan pada hilang. Gua lihat lagi masih tebing yang itu juga. Nah di situ ada suara lagi, jangan diterusin, balik lagi sering gitu. Itu lu denger jelas tuh? Jelas, orang gue cariin orangnya nggak ada. Teguh nih siapa sih gue kayak ngomong begitu ya. Udah nurut aja, manut kata. Jangan diterusin kata dia gitu. Ya mau gak mau kan gue balik lagi ya, gue balik badan. Bismillah, kayaknya gue nyasar ini. Itu yang
yang Orang ngomong yang nari itu hilang pun, yang pendaki itu hilang juga pun. hilang semua. Pokoknya pas dia ngomong, Ikut kabut aja. pas ada suara ngomong begitu, jangan kata dia gitu, jangan tarik dia. Itu kan kata dia gitu, dia orang baik katanya. Langsung pada ketakutan itu yang penarik-narik itu, pada begini, pada merumpet begini, langsung kabut, hilang. Terus pas gue baca doa itu tuh langsung terang tuh kan, kata, terus ada suara lagi, jangan diterusin, balik kata dia gitu. Ya udah gue ngikutin ya, emang gue niat ke bawah juga sama kok, apa gambarannya begitu, kanan kiri tebing kan, makin bawah makin lebar malah, ada pohon-pohon juga. Ya udah gue balik lagi naik, gue liat ke belakang, wah set jauh juga nih gue jalan, emang jauh banget, rasanya tebing bucet jauh banget. Ya udah gue balik, Naik lagi ke atas, Bro. gue naik lagi jadinya ke belakang kan, gue naik lagi pelan-pelan. Waduh, malam kondisi gue lagi begitu ya, lagi enak banget. Pas gue naik terus, ada kali gue naik setengah jam itu lebih kali malah. Gue naik sampai atas. Nah di situ gue malah kok kepapasan bule yang tadi kata gue nih. Oh, ketemu bule. Gue ketemu bule yang udah ngebalap gue. Wah, kata gue bule yang tadi nih. Gue gini-gini kan, dia gini-gini juga. Katanya. Tapi dia berhenti di situ. Dia kayak nungguin gue ya. Gue naik terus. Pas gue udah sampai atas, terus gue foto, boleh foto kata gue gitu ya. Akhirnya gue foto tuh sama dia. Ada fotonya di kita ada buktinya, gue foto sama dia tuh. Kata dia gue nggak tahu dia ngomong apa sih, kayak bahasa Jerman apa bahasa apa tuh gue nggak ngerti. Gue yes aja, gue orang gue nggak ngerti ya. Katanya sono gitu, kata dia gitu. Katanya dia gini nunjuk gini. Oh, dia malahan nunjukin itu depan. Iya mungkin begitu ya. Ya udah akhirnya gue bareng sama dia tuh, bareng sama dia sampai Arcopodo tuh gue. Sampai Arcopodo gue, dia mah tetap sama temennya berdua lagi pada ngobrol. Orang gue nggak ngerti bahasa dia kan, dia nggak taunya ngecamp di situ. Emang ada tenda 2 di situ. Ngecamp di situ, gue nungguin Mahmud dah. Sampai minum, kata gue alhamdulillah gitu, gue sampai Arcopodo ya. Gue udah nyasar, kata gue nungguin Mahmud kok nggak turun ini bocah ya. Apa tuh lama tuh, sampai jam 10-an gue kali itu situ siang, siang tuh. Wah udah turun kali bocah. Nah baru gue nyusul turun ke bawah. Oh, pikiran lo ya, Bocong jangan-jangan udah pada turun ke bawah ya? Iya, pikiran gue sampai bawah ternyata emang benar di bawah dia panik tuh. Loh, lu kemana tuh? Baru sampai. Nah, masa lu turun duluan tadi, kata si Toke kan gitu ya. Wah panjang ceritanya kata gue gitu kan. Lu nyasar ya? Kagak kata gue gitu. Udah ditawa-tawain sama dia. Bener lu ngapa-ngapa tapi? Enggak, alhamdulillah gue ngapa-ngapa. Jadi dah, kalau emang nggak apa-apa mah bagus ya. Lu tahu nggak deh apa? Ada yang tahu kan rombongan mami, kata dia. Emang apa? Dia dua orang katanya belum ada yang turun temennya. Bagus, alhamdulillah lu turun duluan kata dia gitu, kata si Mahmud. Gue takutnya lu kena juga gitu, kata si Mahmud, soalnya 2 orang nih belum turun. Rombongan si mami ini masih pada nyari tuh, nungguin dia. Orang udah siang kan, tapi alhamdulillah untung lu turun katanya sampai. Udah tak aja mau ceritanya, kata gue di mana kayak di rumah, kata gue jangan di sini dah. Ya udah dah, iya. Akhirnya gue tidur bentar, sekitar jam 2-an gue packing tuh beres. Nah, di situ udah rame porter tuh. Udah rame porter. Masih bisik-bisik gitu, ada yang hilang, ada yang belum turun katanya kan. Soalnya udah jam 2 posisinya kan. Iya. Batas turun dari puncak Semeru aja jam 10 kalau nggak jam 9. Itu porter udah pada dadak didik tuh, 2-3 orang nanyain, ada yang hilang loh. Ada yang belum turun tuh, rombongan mana tuh 2 orang. Terus kita buru packing. Nah pas gue packing, gue ketemu temen gue yang sekampung tadi tuh, dia baru nyampe malah. Sampai gua mau kan dia naiknya besoknya. Iya, pagi. Gua mau turun arah balik, dia baru sampai Kalimati. Woi bro, iya. Mana bro? Sampai nggak? Alhamdulillah sampai. Cuaca bagus sih malam, tapi gua badai malam. Ngobrol-ngobrol bentaran. Lu naik nih? Iya, gua mau naik. Oh ya udah kalau mau naik lah, gua pamit duluan nih, orang papasan gua udah pada packing mau jalan. Sempat gua foto dulu bentaran. Ya gua pamit ya, bentar kita ngobrol aja di rumah katanya. Gua balik jalan terus. Itu rombongan yang mami itu
belum pada balik itu, masih pada nungguin ya, porter. nungguin temennya. Nah pas gua sampai Ranukumbolo, nah di situ ada porter lagi, 3 orang pada ngobrol. Wah kalau cuaca begini, kabut tebal begini, pasti ada yang hilang, kata dia gitu. Wah kata gua, Mut, bener Mut, iya, jangan-jangan itu rombongan itu yang ngami hilang kan. Iya kali ya, kata dia gitu. Udah biarin, bagus lu turun mulu tadi, kalau enggak gua ngeri lu yang hilang, kata dia. Sialan lu, kata gua. Udah dah, kita mau turun apa gimana nih? Wah ini mah udah asar, besok aja kita nih, semalam lagi sini ya. Semalam lagi gua lagi di Ranukumbolo. iya semalam lagi ngecamp kan, gua semalam lagi di Ranukumbolo bikin. Wah malamnya tuh hujan gede tuh, Ranukumbolo deras banget hujan. Sampai gua buka itu aja, gua lihat Ranukumbolo gelap semuanya, kabut semua tuh, gelap. Bocah gue udah pada tidur, nah lagi belum tidur. Nah lagi di situ gue dengar suara yang orang yang tadi nyuruh gue balik. Kata dia, kamu jangan balik lagi, kata gitu katanya. Kata gue, balik lagi kemana nih, kata gue. Iya, pokoknya kamu udah saya selamatin, kata dia gitu. Cuman dia nggak ngomong itu siapa dia, udah saya selamatin, tapi pengganti kamu ada 2 orang. Apakah itu emang pilihan nasib dia mati atau enggak, gue nggak tahu dah. Gitu. Cuman dia nggak mau ngomong gitu, pengganti kamu ada 2 orang. Buset, kata gue, ini suara dari mana sih, serem banget. Mana hujan gede ya. Udah, alhamdulillah dah, kata gue, alhamdulillah ya Allah, kata gue selamat ini, gak ngapa-ngapa. Gue udah tidur deh. Pas paginya udah tidur, bangun, gue tetap belum cerita tuh sama Mahmud. Udah pas itu udah sampai Ranupane, udah gue balik tuh sampai Ranupane base camp. Itu gue nggak dapet kendaraan tuh, akhirnya ngikut rombongan yang orang ketiga tuh, yang barengan gue juga tuh, dia turun juga tuh. Dia udah nyarter truk, kalau dia mah itu abang-abang. Jadi gue ikut rombongan dia. Naik truk kan. Jadi naik truk tuh gue sampai Tumpang. Naik truk sampai Tumpang gue bingung dah, mau kemana lagi nih Mut, kita nggak punya tumpangan ini. Gue gitu. Iya gue juga bingung mau kemana nih, kata. Nah di situ ada abang-abang nyamperin gue, bang sana aja dulu bang, stay, gitu. Di mana? Ada sini di belakang pasar, sama Mbak Nur, saya biasa di situ, katanya. Oh yaudah gue ngikutin dia situ. Akhirnya gue di situ beres-beres, rapi-rapi, bersih-bersih, udah bersih. Malamnya tuh baru di situ gue cerita sama Mahmud. Mut, sebetulnya ada apa sih kata gue kemarin itu? Coba ceritain Mut yang detailnya. Jadi kemarin itu kan gue kayak terkoneksi gitu pas gue ngebaca yang memoriam itu. Gue kayak ketarik aja gitu, kayak lewatin jalur-jalur dia gitu. Oh Jemar, berarti kemarin kita nyasar itu lu nggak sadar dong ya? Sadar mah sadar gue, katanya. Cuman gue kayak diketuntun aja lewat situ. Nah terus pas malam, pas lu kan meriang tuh, kata gue. Pas lu kan lu keluar belakangan, katanya. Pas gue foto itu di belakang lu kayak ada aki-aki gitu, katanya. Makanya gue kaget tuh. Oh iya bener lu? Iya makanya gue nggak cerita sama lu, katanya, di sana. Itu kata si Mahmud kan. Coba lihat fotonya, ada emang ada? Ada nih, kata Pak. Udah. Oh iya bener, kata gue. Ada Jadi di kaca itu kayak bangunan aki-aki. Nah di situ gue cerita sama Mahmud. Nah gue juga ada cerita sama Mahmud, kata gue. Jadi kemarin tuh gue pas turun, gue nyasar. Pas gue nyasar, gue turun tuh, gue belok kanan, harusnya belok kiri, gue malah belok kanan. Gue turun ke bawah jauh, di situ gue dapetnya ketemu kabut tebal banget. Gue nyasar kemarin emang, ya gue juga nggak tahu itu ya, tapi kayaknya mah gue nyasar itu, salah belok, kata gue gitu. Di situ gue ngeliat orang pada nari-nari tuh. Wah, serius tuh, iya. Terus gimana? Gue liat orang nari-nari, terus gue di awe-awe tuh di situ. Pas gue di awe-awe, ada yang teriak Mut di belakang gue. Jangan, kata gitu, jangan tarik dia, kata. Dia orang baik, kata gitu. Itu mau teriak begitu Mut. Iya, kata. Iya, makanya gue kemarin alhamdulillah tuh gue selamat, kata gue, makanya. Oh berarti yang itu malah hilang ya, katanya, rombongan Mami. Ya makanya kan, kata gue.
udah gue naik tuh selamat tuh udah alhamdulillah pun bukan lu katanya yang ini yang celaka misalnya gitu ya, alhamdulillah lu masih selamat sama Mut gitu ya, alhamdulillah Mut kata gue masih selamat ini. Nah pas gue nyampe di situ ternyata itu malah dia tuh kayak ada yang mau ngambil gantian gue jadinya, cuman nggak tahu nih gue dia selamat apa kagak. Iya ya, ya mudah-mudahan mas pada selamat semua dah katanya gitu. Nah singkat cerita kan udah kalau gue udah cerita sama dia udah ngobrol, akhirnya gue balik dah ke rumah gitu. Balik Bekasi lagi. Nah setelah berapa lama tuh ternyata yang hilang 2 orang itu selamat, cuman yang 1 orangnya sampai 7 hari katanya di Semeru baru ketemu. Oh hilang yang 7 hari. Sampai 7 hari itu dia baru ketemu. Tapi ketemu selamat semua kok. Ketemu dia survive juga selamat. Jadi alhamdulillah nggak ada yang sampai mati gitu dia, selamat semua. Itu Yang- 7 hari ketemunya kok. Iya, katanya 7 hari itu anak Universitas Jakarta. Cuman nggak tahu universitas apa di Jakarta. Ya gue dapat infonya begitu waktu itu. Ya udah paling cerita gue begitu doang dah. Itu untung lu nggak ngikut nari di situ. Makanya lo kalau sekretaris itu enak gitu jadi joget ya. Ngawer ntar ya. Tapi emang gue kalau misalnya masih nggak dijaga sama Allah mah gitu ya, mungkin gue bisa ketarik gitu. Karena gue juga doa juga kan, istighfar juga, alhamdulillah dah masih dijaga gitu. Gue juga nggak tahu itu ada yang negor gue siapa kan, suaranya juga nggak tahu. Alhamdulillah Iya mungkin masih diberi pertolongan. Dan kalau kita misalnya jauh dari agama, jauh dari tuntunan agama, nggak tahu lagi. iya. Lu kalau naik nggak pernah ini kan? Kenapa? Ya minum gitu kan? Ya gue kalau naik ya paling minum aqua lah pasti. Masa gue minum? Ya pasti minum lah. Ngaco. Iya. Kayak gitu jangan boleh. Ya kita sebagai pendaki janganlah kita melakukan hal-hal yang negatif di gunung. Kita kan di gunung kan refreshing, hiburan. Itu jangan kita bawa segala macam lah ke gunung. Apalagi bawa yang hal-hal yang nggak baik. Yang diharamkan ya. Jangankan ke gunung, ke rumah orang aja kalau kita nggak permisi, orang nggak senang sama kita kan gitu. Makanya itu penting mah kita adab sopan santun gitu. Cuman ya kemarin gue emang ada kesalahan dikit aja sama teman-teman tuh rame-rame. Pada bercanda-bercanda tuh, baca-bacain in memoriam tuh. Akhirnya nyasar gitu. Mata lu terlalu ceriwis ya. Iya, pada kocak aja nih, kok bocah belum ketemu gitu. Iya. Oh, mungkin lu karena minum Pocari Sweat kali bro sebelumnya. Nggak tahu itu vokalisnya baru itu. Gue temuin orang masih segel kan di Tapi atas. lu minum itu. Gue minum lah, minuman halal itu mah. Emang nggak tahu punya siapa sih. Kali ada yang bang bayar gitu. Nggak ada. Ya makanya kalau ada yang nagih ya iseng juga. Ya mungkin itu bang yang bisa gue sampein dah itu ya. Tapi Cerita gue cuma begitu. seru banget loh ceritanya juga. Gua sampai merinding tadi denger lu ngeet cewek lagi nari gitu pakai selendang. Aduh bayangan gua langsung. Iya, tuh gue juga pas gue tahu juga si Arif nyeletuk. Tahu nggak malam kita naik apa katanya? Emang apa? Malam kita naik 1 suro katanya. Wah 1 suro, pantesan kata gue gitu. Lu naik itu di malam 1 suro. Iya ternyata pas gue mendaki itu malam 1 suro katanya. Kita sendiri kalau orang-orang yang percaya gitu-gitu katanya malam 1 suro itu emang lagi pada ada yang ya malam iya orang khusus lah. penghuni begitu lagi pada nyari dah ibaratnya gitu. Iya. Tapi cerita lu ini seru banget, menarik banget menurut gue, pengalaman yang melihat begitu. Ya banyaklah pelajaran untuk kita semua ya dari pendakian Bang Ipul ini, pelajaran tentang menjaga adab gitu. Mungkin cukup kali Pul untuk cerita kali ini Pul. Iya. Kapan-kapan kita cerita lagi Pul. Siap. Gua denger kan lu hampir semua gunung di Jawa udah lu tekin semua Pul. Ya dikit-dikit mah udah bang, cuman pengalaman mistis mah jarang-jarang juga gitu. Tapi ada ya, ntar boleh cerita lagi Pul. Cinta kalau itu kayaknya ada ntar bisa cerita lagi. Boleh. Oke, mungkin sekian itu tadi
Itu tadi sedikit cerita dari Bang Ipul, cerita-cerita pendakian gunungnya yang juga banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya. Karena di sini suasana makin dingin, mungkin kita akhiri aja sampai di sini. Bila kawan-kawan suka dengan video kami, bisa bantu di like, di share juga. Mungkin ada masukannya bisa tulis komentar di kolom komentar. Dan juga untuk kawan-kawan yang belum di subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe channel kami Booster ADP Official, agar kami bisa lebih semangat lagi bikin videonya, memberikan hal-hal yang menarik untuk tontonan kawan-kawan semua. Mungkin sekian itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.